Ada Devi. Halo, selamat siang Pak Maulana. Oke. Ya, selamat siang. Ya. Bentar bro ya, bentar ya. Bentar ya. Oke, Bentar aja. aman Pak. Bentar. Oke, bentar. Oke, halo. Selamat siang bro. Selamat siang Pak Maulana. Akhirnya, Kabarnya? alhamdulillah secara IHSG hari ini Pak. Ya. Ya, isinya ini lagi ya, di zona hijau lagi ya. Setelah kemarin 2 hari ini. 2 hari ini. 2 hari ini kita udah di zona hijau ya. Oke. Jadi gimana nih ulasan kita, kan kalau topik yang akan kita bahas ini tentang sell in May and go away kan ya. Kontrariannya sama ini dividend season nih di apa di bulan Mei ini gitu. Cek suara masuk nggak? Udah jelas Pak, udah jelas. Oke. Ya. Tanggapannya gimana bro? Kalau tanggapan saya sell in May dan dividend season untuk tahun ini sedikit beda ya Pak ya. Karena kan kemarin IHSG kita udah turun, mengalami penurunan sangat dalam secara year to date juga udah sangat dalam. Yang menarik di 2 hari terakhir ini IHSG mengalami inflow yang cukup tinggi ya Pak ya, terutama di hari Kamis infonya cukup tinggi di saham-saham perbankan, saham-saham big bank. Lalu kemarin juga masih ada inflow cukup bagus juga. Nah kalau dihitung dalam semingguan terakhir ada 3,96 triliunan yang inflow di IHSG kita. Nah, itu sebuah jadi indikasi yang positif ya, indikasi optimis bahwa IHSG kita juga bisa menguat rebound. Itu sih Pak dari saya. Meskipun momentum pembagian dividen dari big bank udah selesai, ternyata IHSG masih ada katalis positif dari flow yang masuk. Oke. Ini juga nggak lepas dari ini ya, perkembangan terakhir sentimen dari trade war itu ya, yang mulai mereda gitu. Iya. Ya sih. Tapi memang sih kalau mitos ya, ini bukan mitos ya, tapi memang momentum sell in May and go away itu sebenarnya sih kalau kita berkaca dari tahun kemarin itu memang ada gitu. Ini kan hanya sekedar kredo di pasar modal gitu ya kan, dimana rata itu karena mungkin udah mau masuk kuartal kedua atau udah masuk kuartal kedua gitu, biasanya para emiten tuh laporan keuangannya memang nggak begitu menarik lah gitu. Ini kita menjadi alasan kenapa ada momentum sell in May and go away gitu. Biasanya para big fund itu keluar dulu
di bulan Mei gitu. Nanti mereka akan kembali lagi di kisaran bulan September ataupun Oktober untuk prepare-nya mereka untuk industri racing ya atau sampai Australia bahkan junior efek. Anyway, di bulan Mei ya sejauh ini masih bisa dibilang kita memang market volatile sih, ya kan? Kan sekarang kita beberapa hari terakhir ini dari zona hijau tuh. Nah, kayak gini. Jadi kalau kita lihat dari ini ya sih ya bro. Aku nggak tahu sih kalau pandangannya gimana ini tentang dari Go Way gitu. Strateginya apa sih yang bisa dibuat teman-teman di situ gitu. Karena kan kalau kita lihat kan ini market volatil banget. Kalau strategi dari saya sendiri sebenarnya tergantung pribadi ya Pak, karena saya kan base-nya seorang trader, jadi ya nggak bisa hold lama-lama. Ketika ada momentum buy ya udah buy. Lalu ketika dia naik, kalau mau cari shortcut gampangnya sih saya jual di resistennya aja, gitu. Jadi ambil Iya, aman ambil di aman. area resisten atau kita Iya, disiplin di ini ya di range tradingnya ya atau trading plannya kayak support resisten gitu ya iya. atau bisa pakai strategi ini enggak sih buy on weakness gitu. Nah, itu kesukaan saya sih Pak, buy on weakness. Ya tadi di Bank Mandiri dan Bank Big Bank tadi kan sempat koreksi ya Pak tadi. Ini juga sempat buy di situ juga, tapi udah saya lepas juga. Jadi Lepas udah juga lepas oke. juga gitu. Jadi emang pendek-pendek nih ya karena kita juga trader gitu Ya, ya, untuk menghindari ini market yang volatile. Memang sih ya sih kalau kita lihat ini sih memang dia udah di area overbought dia. Memang masih ada peluang untuk menguat lagi. Tapi gini bro, kalau ini kan kaitannya dengan dividend season nih, ya kan? Nah dividend season itu perspektif trader itu kalau untuk momentum ini gimana? Kan kalau dividend season biasanya kan untuk mereka yang cenderung untuk yang jangka panjang atau jangka menengah ya gitu. Mungkin saya bilang kayak swing gitu deh. Nah, kalau yang daily trader ini kayak gimana sih gitu? Untuk strateginya atau langkah-langkahnya gimana sih? Kalau ada momentum kayak dividend season ini kayak gimana? kalau ada momentum dividend season bagi seorang day trader atau trading jangka pendek, kita cari informasi di ininya sih Pak, di tanggal corporation aksi korporasinya. Sebelum come date biasanya kan harganya udah dinaikin tuh. Nah, kita bisa entry di beberapa hari sebelum come date sih. Kayak kemarin Big Bang itu termasuk bagus kan Pak, karena sebelum bagi dividen dia juga kita lihat udah turun. Nah, udah turun waktu mau come date dia dinaikin lagi kan. Bahkan setelah ex-date turunnya nggak terlalu dalam juga. Nah, kalau saya bagi seorang trader ya entry-nya ketika sebelum come date aja, nanti jualnya hari-hari di come date, saat come date gitu. Karena kan memanfaatkan dari ininya kenaikan harganya. Oke. Nah kalau ini kan ada istilahnya juga di dividend trap tuh, ya kan? Dividend trap itu biasanya sih pas mau exit ya atau pas exit-nya tuh dibanting gitu. Nah kalau trader tuh gimana gitu? Secara psikologisnya kayak gimana sih? Nah definisinya kayak gitu. Menghindari atau gimana? Ya menghindari gitu. Ya kalau kita ada tuh namanya dividend Iya, iya. trap tuh gitu. Nah supaya nggak kira kalau masuk kena trapnya itu tadi itu gimana sih? Apa kita memang ngejarnya jauh-jauh hari misalnya oh ini sekarang dividendnya tanggal misalnya tanggal 11 ya Iya. nah, kita masuknya itu mulai dari tanggal 13 14 atau gimana gitu kalau kita memang masih di tanggal 17-nya ya kan tapi kan pastinya nanti kan harga itu pasti naik terus tuh gitu. Masih lompat terus nah, itu kayak gimana itu apakah kita masuk di tanggal 17-nya tadi ketika harga itu udah lompat terus kita jual memang ketika close market atau kita udah ambil jauh-jauh hari. Kalau saya jualnya ketika mau mendekati close market sih Pak. Kalau misalnya nggak mau kena dividend trap-nya ya kemarin seperti di Toba. Di Toba itu dia kan, ini pengalaman saya Pak, di Toba kemarin kan dia mau bagi dividen. Nah di hari-hari mau bagi dividen dia sedikit naik, meskipun
saya punya barang nih, barangnya istilahnya harganya range-nya nggak terlalu lebar dari harga inilah, harga entry. Saya milih buang aja sih Pak, gitu. Nah kebetulan besoknya setelah dia exit harganya dibawa turun dulu, bawa turun ke 390, seperti ambil liquidity di bawah. Nah daripada saya nyangkut, ya udah hindarin aja saham-saham yang mau bagi dividen gitu. Tapi kalau misalnya anda seorang investor atau swing trader, itu bisa dijadikan sebuah titik entry yang bagus juga gitu. Ketika ada momentum exit harga sahamnya terkoreksi gitu. Kalau Pak Maulana gimana nih tipsnya? Fleksibel aja sih. Kalau kalau pribadi sih fleksibel sih gitu. Mau yang mid term atau long term atau bahkan untuk short term juga itu ya kita fleksibel aja. Intinya sih kalau untuk saham-saham yang blue chip kali ya, gitu. Ketika mau bagi dividen itu kan memang volatilnya tinggi tuh. Nah, biasanya sih masuknya jauh-jauh hari sih, jauh-jauh hari kita udah masuk duluan nih gitu. Oh nanti tanggal 17, nah tanggal 14, 15 kita udah buat plan-nya tuh gimana. Kita mau entry harga berapa gitu. Kalau emang sekiranya kita mau all in sih enggak, kita ambil cicil aja gitu, dari beberapa hari itu baru nanti ketika nah ketika cumnya kan kita udah dapat harga bawah tuh. Jadi kita nanti bisa lepas separuh harga. Itu kalau yang lebih cenderung ke swing ya gitu. Atau juga yang kedua bisa pakai target price saja sih. Jadi kalau emang mau yang full trader gitu, full time trader itu ya udah kita fokusnya ke harga gitu. Memang ada momentum itu, tapi kita melihatnya bukan ngejar dividennya enggak. Tapi kita memang benar-benar kita harian aja, kita trading harian aja. Ya mungkin kayak buy and weakness gitulah. Area resist kita lepas dulu ya kan. Besok koreksi, kita baru masuk lagi. Sembari nunggu yang sahamnya koreksi, ya udah kita cari lagi tuh saham-saham lain yang bisa kita kejar masih momentumnya. Menarik ya. Ada antisipasi, ada strateginya buat Ya, jangka pendek, jangka buat tujuannya itu. benar-benar. Ya, karena kan tergantung dari masing-masing klien juga Iya. dong. Karena kan klien kan ada yang dia bang ngejarnya, saya mau ngejar dividen aja sih mas. Enaknya di harga berapa? Tuh, ya udah. Kalau emang apa namanya nantinya klien tuh mau ngejar dividen, ya udah kita info tuh, Pak ini tanggal sekian, ini udah mau bagi dividen loh. Kita bisa cicil dari sekarang aja dulu. Gak harus all in sekarang, tapi kita bisa cicil. Atau misalnya nih yang mau swing atau trading ya, scalping aja lah gitu. Ya udah kita harian itu ngikutin aja. Iya. Kayak gitu. Kita menyesuaikan aja sih gitu. Mana yang lebih pas buat kepentingan nasabah juga. Gitu. Nah, itu ya menarik ya. Tapi kalau gini Pak, misalnya kita udah beli nih saham BNI, belinya waktu mau kita kejar dividen. Nah, setelah dividen ex-date harganya dibawa turun. Nah, biasanya kan ada perasaan kok minus ya. Padahal Bener. pertamanya kan niatnya kan mau cari dividennya gitu. Nah, untuk solusi dari Pak Maulana gimana sih? Seperti itu. Nah, Mau cicil beli lagi atau Avarek down sampai amunisi habis gitu maksimal ya. ya. Maksimal gitu. Iya sih, iya. Sebenarnya itu kan balik lagi ke goal investasinya dia sih gitu. Dia mau long term atau mau jangka pendek short term gitu atau trading ya gitu. Kalau emang long term, meskipun nantinya dia kena dividen trap, dia kan pasti belinya kan tanda kutip ya harus saham-saham yang memang fundamentalnya bagus ya. Ya kita dia main aja karena yang dia kejar kan cuma dividen gitu, bukan harga sahamnya kan gitu. Itu lalu beda lagi kalau dia memang mau trading, dia jebak di mana momentum dividen trap tadi pada waktu exit itu tadi, udah dia harus disiplin nih dengan trade plan-nya. Konsekuensinya toleransi minusnya sampai berapa persen ya gitu. Apakah 1%, 2% atau bahkan 3% ya gitu sih. Nah ya balik lagi ke goalnya itu tadi sih. Jadi kalau emang udah 1%, disiplin dong harus keluar gitu, harus tega gitu. Karena lebih gampang balikin 1% ya, dengan catatan dia emang udah pro banget tuh. Balikin minus 1% ketimbang balikin minus yang 3-5% kan kayak gitu bro. Iya kan? Iya benar. Nah, jadi benar harus disiplin gitu. Jangan sampai maunya trading, tapi udah gitu kena momentum apa exit itu tadi, dividen trap itu tadi, ya kan? Jadi dia wah udah lah yang biarin aja lah gitu, ya kan? Nantilah kita tunggu di bawah gitu ya, jangan gitu. Kita benar-benar fokus ke
double investasinya dulu ya. Mau jangka pendek atau jangka panjang. Ya, kalau emang mau jangka pendek, mau trading ya manajemen risikonya Benar nih, diterapin manajemen resikonya nih harus diterapkan. kayak gitu. Benar-benar. Jadi Benar. pendirian juga sesuai ini ya, sesuai tujuannya ya. Jangan merasa Betul dong. nyesal gitu ambil dividen ternyata setelah itu merah gitu. Yang kurang baik. Benar. Tapi Karena kan ya. kalau kita Ya. Monggo. ya, karena kan kalau kita bicara tentang investasi ini kan bukan namanya juga investasi ya. Investasi kan pasti kan itu kan jangka panjang. Tanda kutip jangka panjang sini maksudnya itu perjalanan kita mungkin hampir seumur hidup lah. Sebelum kita coba-coba, ya kan, wah cocok gak cocok, nah gitu kena momentum yang nggak enak dia bilang wah saya nggak oke nih di sini ya nggak gitu juga gitu. Sama ketika kita mau bisnis, kalau kita emang udah mau bisnis ya udah kita harus nyemplung sekalian gitu, jangan berhenti satu dua hari Iya, ini benar. sepi udah gitu ganti Niatnya stylenya jangan atau bahkan mentok diubah-ubah. nanti sampai ganti profesi, iya berubah gitu kan nggak gitu juga. Memang benar-benar memang namanya proses bahkan kayak Benar. Itu perlu garis bawahi itu ya. Jangan. Nah ini Pak, jadi adanya penguatan IHSG ini kalau menurut Bapak bisa jadikan momentum good news untuk sell atau gimana nih? Memanfaatkan foreign flow yang ada juga gitu di bulan Mei ini. nah kalau lihat berita ya, apalagi kita market kan udah tinggi nih, apa ya sihnya udah tinggi tuh. Nah saya khawatirnya nanti malah sell on news gitu. Cuman gini sih, apakah ini memang momentum sell on news atau pastinya sih gini, selama ISG itu masih di 6.700-an ke atas, momentum kita untuk bullish itu masih ada gitu. Kalaupun koreksi itu sekali lagi itu koreksi yang wajar, bukan momentum titik balik ya pullback setelah wah ini sudah naik tinggi beberapa hari, sekarang di pullback nih, mau koreksi enggak ini koreksi wajar. Malah harapan saya sih kalaupun memang nantinya ada koreksi, paling enggak dia enggak sampai ke 6.700 ke bawah gitu. Mantap 6.700 lah gitu, supaya momentum ke 7.300-nya itu masih terjaga. Nah kalau udah di area 7.300, 7.500 ya kalau hanya sekedar 8.000 itu bisa dicapai lah buat ISG gitu. Beda lagi nanti ketika koreksi di bawah 6.700 nih break supportnya lah, ya udah berarti kita bisa kan ada gap bawah nih sampai kisaran 6.000-an ya atau 59 ya. Tapi sih kalaupun nanti ke sana, kalaupun nanti koreksinya ke sana, saya pikir bagus sih. Kenapa? Karena nanti kan nanti akan ada rebound sampai reversal. Patternnya kan jadi kan double bottom. Kan gitu, double bottom ya kan. Sebenarnya sih bagus gitu kalau emang koreksi yang nanti sampai ke bawah itu bagus sih. Karena kalau double bottom ya nanti ketika bullish dia kan juga. Kalaupun enggak misalnya nanti dinamika kan patternnya terbentuk kan malah cup and handle tuh misalnya. Nah kalau cup and handle ini juga bagus juga. Kayak kenapa? Kita kan udah dari awal tahun ya kita bearish terus. Ya kalau maupun koreksi ya janganlah sampai double bottom gitu. Paling enggak ya cup and handle aja lah gitu di 6.700 aja lah. Gitu. jangan sampai di area 6.059-an lagi gitu. Terlalu dalam ya. Terlalu dalam itu berarti there is something trouble in this world gitu. Maksudnya kan ada masalah tuh gitu. Mungkin ada perang apa gitu. Tapi nggak pikir enggak lah. Semua pasti berhitung lah. Momentum yang bagus juga ini. Ini momentum bagus. Jadi ya paling enggak kan ini kan momentum dari ini kan berdaya trade war itu tadi kan antara US sama China gitu. Tapi tidak kutip ya itu cuma berlaku 90 hari ke depan, artinya 3 bulan ke depan. Nah ini dimaksimalkan aja gitu momentum kayak gini. Meskipun kita tahu lah Donald Trump itu juga dia kadang kan random banget. Ya, sangat dinamis ya. Pagi yang ngomong kadang ngomong A, paginya ngomong A, nanti udah ngomong C gitu, malah sampai Z gitu. Nah itu yang bikin market volatilnya kan di situ itu random gitu. Tapi apapun itu nanti akan kembali ke fundamentalnya sih. Jadi meskipun seorang trader pun saya pikir tetap penting nih namanya enggak ya cari lah. Jadi emiten yang kayak PER, PBV-nya itu masih under value lah. Untuk minimalisir risiko aja.
biar lebih enteng juga nanti kalau mau naik ya Pak. Itu Nah itu kan dari apa ya, dari sentimen global ya Pak, lebih ke sentimen global. Nah kalau dari sentimen dalam negeri ini sejauh ini apa sih Pak yang menjadi motor pergerakannya? sentimen dalam negeri paling ya Iya, isu ya. Yang pertama isu itu paling ya Danantara itu nanti. Kita kan lihat kinerjanya di semester pertama lah gitu kayak apa. Terus yang kedua, kalau bicara tentang sentimen paling ya nggak jauh-jauh dari neraca dagang kita, terus APBN ya kan, sama data inflasi, dan sama juga sih apa bunga. suku bunga. Ini nggak jauh-jauh. Jauh-jauh dari itu. Kalau yang lain-lain isu politik tak pikir sih cenderung stabil sih, nggak terlalu ada gejolak sih. Ya harapannya kayak gitu sih. Supaya nanti market juga nggak begitu reaktif juga lah. Nggak panik selling lagi nanti. Iya panik selling. Tapi enggak lah, kita kayak gini misalnya kayak di mana itu bro? Di India sama Iya. Pakistan tuh. Itu kan harusnya jadi momentum yang menarik tuh, karena kan artinya hot money yang ada di sana kan bisa masuk ke Iya. Indo tuh. Nah, kita juga didukung itu gitu. Kenapa? ISG kita tuh sempat naik sampai 2-3%-an ke atas yang gitu. Ya harapannya sih ya kalaupun koreksi itu hal yang wajar, yang penting jangan sampai di 6.700-an. Nah, apalagi koreksinya ada inflow masuk, tambah mantap lagi itu. Nah, banyak gitu. Berarti dia mau masuk di harga bawah nih. Ya. Kayak gitu. Ini ada sesi tanya jawab nggak nih Pak? Boleh, nggak apa-apa sih kalau mau ditanya jawab, nggak apa-apa sih. Nah, ini kok keluar profilnya. Kita nunggu coba join lagi. Ke swipe. Sorry Pak, tadi keluar. Oke. Tak pikir kemana gitu. Iya, ke swipe tadi. Gak apa-apa sih, mungkin kalau ada yang mau tanya ya dari teman-teman sih, yang nonton live ini nggak apa-apa sih. Kita sembari diskusi lah gitu. Kalau Antam gimana bro, pandangannya bro? Oh sorry, Mas deh. Antam unik ya Pak ya. Dia kemarin ada koreksi kan. Asingnya masuk, inflow dari asing juga tinggi di Antam. Nah hari ini rebound dia. Iya, Iya. ya ini juga nggak lepas dari ini juga sih sentimen. Sentimen. Tapi kalau lihat dari XAU-nya ada koreksi sih kemarin Pak. Ada pola double top. Cuman kayaknya gagal sih ini. Dia nge-wick lalu ada apa ya? Ada candle hammer di sini. Kalau dari pergerakannya sih kemarin mirip-mirip harga komoditasnya di Antam. Kalau Kalau nggak salah ya, gimana? semalam tuh kalau nggak salah sih, semalam tuh kayaknya naik tipis deh. Tapi barusan Kak cek ini harga emasnya turun lagi. Iya, ada koreksi lagi. Hmm. Jadi ya kalau di masih hati-hati dulu aja sih. Kalau saya pribadi sih lebih suka timah dulu deh, saham-saham timah. Gitu. Ya kalau emasnya nanti kita nunggu minggu depan, mungkin hari Senin atau Selasanya. Kayak gitu. Nanti bisa diperhatikan timah ini menarik. Tadi disclaimer pun ya. Iya. Disclaimer. Enggak ngajarin sana, tapi bisa dicermati aja deh. Harga timahnya, kalau harga timahnya oke. Oke. Ini ada Bang Rido ini. Selamat datang Bisa diajak Mas Rido. join juga guys. Kenapa? Diajak join juga bisa. Undang aja Pak. Monggo Pak. Kita coba undang ya. Boleh Pak. Jangan kabur dulu. Nih, ada pertanyaan nih Pak. Jadi yang kalau sesi 2 Apa itu? naik 10% saham apa ini? Nah. Lagi mode kejar setoran ini ya. Nah, ini dia juga akhirnya. Halo bro. Mas. Gimana? Main di sini? Ke main di Jawa ini.
Nunggu film Liverpool Mas. Oh gitu ya. Benar. Kapan dia mau Fulham gitu? Katanya dia tahun depan udah 1 M asetnya Mas. Jadi baru Fulham di situ. Diaminin aja ya Pak. Buset lama. Ya aminin aja lah. Buset lama banget tahun depan. Rencana sih mungkin di Agustusan gitu sih Mas kalau mau di sana. Oke, tak tunggu ya. Siap. Mau dijamu di mana nih Pak? Bebas. Surabaya boleh, di Malang boleh. Cocok nih kayaknya. Cocok kita di Malang deh. Rencananya ke Sarkem sih Pak. Bro, jangan spill di sini bro. Enggak, ke ini loh Pak, ke Gunung Bromo. Kita nanti naik. Oh Bromo. Iya, naik jeep ke sana. Oke. Kan Oh naik jeep ke situ. Iya. Oke, mantap. Nggak ke Batu sekalian atau ke Sumberiti misalnya. Apa? Mau makan sate kelinci juga enak Pak di sana. Hawanya dingin, lalu mau. Nah, ini bukan live market view lagi nih, dong. Gunung view. Ya dong. Lo. Tuh. Sensor dulu. Udah gunung view. Ya ini market udah jalan nih. Kira-kira nih ya ada masukan nggak sama apa nih yang menarik nih? Kayaknya masing-masing menarik tuh Mas menarik. Banking baru breakout tuh kan kalau mau swing. Oke. PGO juga menarik Pak, udah naik tinggi. Apa? PGO. Energi ya. Oh iya. Tinggal di si pegasnya aja, si pegas ngikut aja. Tapi kalau properti sama konstruksi gimana menurut Mas Maulana? Aku sih selama rupiahnya oke ya, sih menarik sih. Cuman dia kayak ketahan, kayaknya nunggu laporan keuangan. Karena kan kayaknya PTPP sama ADI tuh beberapa minggu terakhir kan cukup lumayan ya. Apakah karena memang sentimen IHSG naik aja atau memang konstruksi sama properti mulai oke nih? Kalau PTPP konstruksi ya bro, yang propertinya yang ini ya, yang apa namanya konstruksinya itu kan karena kemarin kan ada info mereka bayar utangnya obligasinya sama PTPP-nya tuh, itu juga jadi angin segar. Terus yang kedua, saya ada project yang mau digarap tuh sama mereka gitu, atau IKN menjalan lagi tuh gitu. Kabarnya sih begitu. Cuman kan nanti kita lihat menjalan di depan. Ya kan selama masih ada isu tentang IKN yang belum jelas, ini kan ya nggak apa-apa sih kalau mau uji nyali ya di konstruksi itu nggak apa-apa. Atau cicil dulu lah nggak apa-apa. Tapi kalau all in di sana, mending kita cari sektor lain dulu. Terakhir Mas. Gitu. Karena isunya belum jelas. Ya. Goto. Waduh, Goto. Wah, ini apa? Ingat gak dengan polanya TikTok kemarin? Iya. Ya kan, yang mau akuisisi Grab. Ingat, mereka bilang mau diakuisisi sama TikTok, setelah itu dibatalkan. Ternyata ujung-ujungnya jadi, ya kan? Dan sekarang pemilik Grab kan kayaknya sih polanya sih mirip sih. Gitu. Kami dulu saya tuh di Banten, mungkin nanti balik ke 60-an lagi. Sekarang berapa sekarang? Masih di 70-an ya. Mungkin di 70-an. Mungkin di 70 atau kalau 60 nggak mungkin. Mungkin 70-an deh. 70-an dulu tunggu laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya misalnya oke, ya kan? Mereka udah mulai akumulasi sih sebenarnya. Udah mulai akumulasi sih tadi di area 72-an itu udah mulai masuk sih di situ. Tinggal nanti kalau 70 itu menarik sih. Tapi disclaimer ya sekali lagi. Oke. Kalau kita lihat dari pola yang kemarin nih gitu, kan mereka kan mau ngambil apa? TikTok mau ngambil apa? Ini apa? Media tuh Topet ya kan? Ya. Media itu dibantah. Gak nyampe 6 bulan ya, kalau nggak salah itu hampir 6 bulanan tuh akhirnya jadi beneran kan gitu. Nah itu kan mirip ya, mudah-mudahan beneran kayak gitu. Wah kalau beneran itu kan bisa itu angka 101 kan, ada yang
bilang mau ke 101 bisa tercapai. Tapi sekali lagi itu disclaimer sih. Sekali lagi disclaimer. Bisa ke GoPay nggak, Mas? Ke GoPay bisa nggak ke GoPay? Waduh, isunya kayak gini agak susah. Apalagi kan ini masalahnya gini, sentimennya ini kan, suku bunga kan udah mulai ini kan, memang belum diturunkan, tapi kan ya, mulai inflasinya turun. mulai melandai itu suku bunganya tuh makin naik kan, masih turun tuh. Nah ini gitu, kalau suku bunganya rendah, tetap atau rendah, itu kan sektor teknologi kan sentimen bagus buat mereka. Suku bunga ini, ya, gitu sih. Oke, Hakagoto. Enak banget, Pak. Ini ya disclaimer ini loh ya, ini disclaimer loh ya. Ya kan trader, Mas. Kalau udah HK ternyata batal cut loss gitu aja sih. Simpel sih, Mas. Gitu ya, gitu. Enggak terlalu lama-lama juga. Tapi bagus ya, ini ada hammer ini mungkin. Ini sih oke sih memang sih. Oke, Mas. Hari ini memang izin ya. Lanjut sama ya. Terima kasih Mas Rido. Oke. Nah, 63 lah paling enggak ya. Kita tunggu di 63 lah. Tapi mulai ada akumulasi sih ini. Ini udah mulai ada akumulasi. Kita lihat aja nanti. Konglomerasi juga Mas. Konglomerasi. Ya. Ah, benar konglomerasi juga masuk. Enak juga buat TikTok ini. Ya, berarti sell in May secara kesimpulan gimana nih, Pak? Nggak perlu ditakutkan atau gimana nih? Nggak perlu ditakutkan atau dikhawatirkan. Yang penting yaitu fokus ke goal investasinya aja sama trading plan-nya, itu aja. Jadi kunci ya. Iya, betul. Ya, gitu bro. Ini market udah mulai jalan. Yeah. Mungkin kita sampai di situ dulu aja deh ya kali ya. Nanti kita lanjut lagi di kesempatan berikutnya, oke? Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, ya. Pak. Ya. Sama-sama. Nanti kita ini lagi deh, live lagi ya. Boleh. Sama Mas Rido juga ya. Oke, pastinya dong. Terima kasih Pak atas kesempatan. Oke,